Dan hari ini juga kita bersama teman-teman saya ada di Praja Angkasa Trenggalek. Kemudian ada Ersal Nganjuk dan juga RGR Tulungagung. Selamat pagi semuanya. Dan sahabat yang nanti yang bisa bergabung silakan bergabung di channel YouTube kita di LPPL Radio Suara Sidoarjo bisa, atau langsung di Facebook kita di LPPL Suara Sidoarjo. Bisa juga nanti langsung mengakses website kita di www.suarasidoarjo.net. Baik, saya sudah bergabung dengan Pak Idam. Assalamualaikum Pak Idam, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Didi. Iya. Aduh, Mas Diding hadir lagi nih. Gimana Pak Idam, sehat ya? Sehat. Mas Alhamdulillah. Diding sehat juga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat. Sahabat-sahabat di Radio Suara Sidoarjo, terus radio apa ya? Di Trenggalek, Kuntung Agung, Radio Praja Angkasa Trenggalek, terus Radio Suara Anjuk, Ladang Nganjuk ya. Iya, Diding ya. iya sudah bergabung semua. Insya Allah sehat selalu. Amin. Gimana? Di sini barusan tadi hujan deras. Bagaimana di sana, Mas? Gerimis-gerimis sih tadi malam, tapi sekarang udah terang lagi sih. Gitu ya. Padahal sudah harusnya musim kemarau, udah kering. Iya, kemarau ya bulan Juni. Iya, Juni betul. Pertengahan sampai Agustus kemarau mungkin ya. Betul, Pak Gitu, Idam. Mas Didi. Baik, Pak Idam, pagi hari ini kita Ya, ngobrolin Mas lanjutan yang kemarin yang tentang storytelling, localization, innovation, Ya. dan personalization bagian ke edisi ke-110 ya. Oh iya, edisi 110 sahabat, maksudnya itu pastinya topiknya setiap Sabtu pagi beda ya sahabat ya. Maksudnya tuh jumlahnya udah 110 Mas Diding. Udah seri ke sana ya. biar orang tahu gitu ya. Iya. Jadi nggak ujuk-ujuk baru kemarin pas Covid aja, bahkan kita tuh mulainya sebelum Covid-19 ya Mas Diding. Bener. Kita 2019 ya. Iya, benar sekali ya. Baik. Setelah itu banyak muncul ini ya, yang apa namanya siaran-siaran seperti ini jenis lah. Iya. Oke, Pak Idam. Ini tadi Ya. Kalau saya baca di prolognya dari Pak Idam, metode stream ini sangat penting untuk saat insiden disruptif ya. berarti Ya, begini Mas Diding, sahabat. Jadi sleep ya, ini saya buat sendiri sleep. Udah saya terapin di UMKM di tahun kemarin ya. Iya. Ini tahun kemarin udah saya utarakan di radio ini juga ya. Juga tanggal, saya catat nih tanggalnya. Tanggalnya cuman saya sekilas. Itu pernah saya sampaikan pada materi tutorial content marketing WordPress dengan localization bagian ke-6. Oh, lama itu. 11 April 2020 Mas Iya, Diding. kemarin ini. Nah, ini awal-awalnya ya, awal-awal edisi 55 awal-awalnya COVID-19 spreading ya. Bener. Kalau tidak salah kan spreading kan Maret ya, awal Maret ya. Mulai ada Awal Maret. Nah, April itu udah mulai UMKM mulai apa namanya kelojotan ya, tanda kutip ya. Mulai ada kontraksi gitu ya. Ya, karena shock kan. Bener. Shock kok tiba-tiba ada COVID-19 terus tiba-tiba pemerintah kalau tidak salah waktu itu udah ini ya, udah siap-siap mau apa ya. Istilahnya macam-macam lah, ada yang bilang lockdown segala macam kan dulu kan. Bener. Terus pembatasan apa namanya segala macam lah ya kan. besar itu. Ya, itu makanya saya buat namanya Sleep sahabat, storytelling, localization, innovation, personalization. Nah, minggu depan jadi saya pagi ini akan bahas baseline-nya dulu ya Mas Diding sahabat. Baseline dengan filosofisnya, minggu depan saya bahas versi itu. Nah, 2 minggu lagi saya mau bawa sahabat saya nih. Mas Diding, menarik nih. Pasti Mas Diding sahabat pernah dengar Tahu Go ya? Tahu Go, pernah. Nah, itu sahabat saya itu, dia nggak tahu co-founder lah. Sekarang kan founder kebalik-balik kan. Coba perhatikan dia. Tiba-tiba Mas Nadim itu dibilang co-founder Gojek, padahal founder kan. Iya, founder. Jadi nggak ada istilah co-founder ya abu-abu lah, gray area ya. Maksudnya orang sekali. Ya pokoknya inisiator lah. Mau co-founder, mau founder ya. Yang penting ada foundernya gitu ya. Iya benar. Mungkin atau saya bawa teman saya yang di belakangnya ada buat dimsum juga, menarik nih sahabat. 2 minggu ke depan ya. Dimsum? Jadi bagaimana mereka dimsum. Jadi meniru Tahu Go. Jadi sekarang mereka udah buka cabang di beberapa tempat loh Mas Didi. Dalam waktu beberapa bulan ya, nanti biar mereka nanti testimoni tentunya sahabat. Kita membahas ujung-ujung digital dong. Walaupun nanti mereka cara membuat apa namanya dimsum, misalnya bagaimana kerjasama dengan orang lain ya gitu ya. Tahu Go tuh bagaimana juga kok bisa viral gitu ya. itu teman-teman saya semua tuh jago digital. Waduh, itu suhu saya tuh. Militan sekali digitalnya. Tapi kayaknya kita ke sana ya Mas Dami. Jadi sekarang jadi apakah mereka mendengar Sleep? Saya pikir iya, karena saya kenal banget.
Karena begini sahabat, sleep itu ini ya apa namanya metode marketing ya, bukannya sales ya. Marketing artinya dalam awareness syukur-syukur terjadi penjualan gitu kan. Jadi sleep itu adalah singkatan saya buat sendiri, storytelling, localization. Berurut ya sahabat ya. Jadi nggak boleh loncat langsung personalization. Jadi storytelling dulu, terus localization, innovation, terusnya personalization. Coba saya share. Mohon maaf saya share dari sebelah sini nih. Saya share karena saya mau lihat YouTube di laptop saya mau share di tempat. Coba ya, share itu, sorry, biar sahabat ngeliat ya, fotos. Bisa di-share ya? Bisa. Artinya saya punya hak ya? Bisa. Bisa ya, files, jadi gambarnya begini sahabat. Agak miring ya. Nanti bisa ini ya. Oke, jadi slip begini ya sahabat ya. Oke, kelihatan. Oke, kelihatan ya? Udah keluar. Coba muka saya kelihatan juga dong. Nah, ya, udah. Sip. Oke, coba saya refresh biar nanti kan sahabat bandingkan lihat di YouTube ya. Yang join Zoom ya malu-malu juga ya mungkin. Jadi kalau sleep ini memang tahapannya memang seperti ini ya, dari yang storytelling, localization, innovation, dan personalization. Nggak boleh dibalik-balik deh. Tahapannya seperti ini. Iya, begini. Sahabat, saya akan jelaskan ya, tapi pastinya saya baseline-nya dulu ya. Oke. Nanti minggu depan versi itu karena cukup panjang ya. Saya juga kalau nanti sempat ya Mas Diding ya, sesuai permintaan Mas Diding sebenarnya apa namanya ada. Karena ini bagian dari persis sama dengan Google My Business, video Google My Business, penting banget. Menarik nih Mas Diding, karena kemarin ada yang WA saya gitu ya, dia nggak tahu dari mana, apakah tahu dari Suara Sidoarjo atau dari Facebook atau apa gitu. Tanya, Mas bisa kita bantu buat ini nggak Google My Business? Tahu dari mana? Taruh dari radio. Wah, jangan Suara Sidoarjo nya gitu. Kenapa? Dibayar nggak apa-apa lah gitu. Gitu ya. Cerita sedikit ya sahabat ya gini ya. Karena penting nih localization. Karena begini, beliau tuh bilang gini, kok menyasar Google My Business? Gini Mas, sekarang semua tuh nggak ngaruh katanya. Yang berpengaruh itu Google My Business. Nah loh, artinya settingan yang pernah kita lakukan Mas Diding ya. Sekitar ada 6 tema lah ya dari strategi awal dengan Bu Evi di Sumeneb, terus ada Bu Deli, ada Bu Deli di Sidoarjo, terus ada Bu Hilmi di Sidoarjo, terakhir Bu Mei di Surabaya. Mereka kan setting Google My Business. Nah kemarin ada WA saya kan, gimana udah setting belum? Gini Mas, sekarang semua munculnya selalu Google My Business. Oh ya, dia bilang. Nah itu menarik sahabat, makanya saya sebut localization itu berperan penting karena beliau tuh punya bisnis di Semarang gitu ya, di Semarang. Jadi maunya semua kota tuh di set. Wah saya pikir nggak bisa ya. Jadi begini sahabat, jadi jangan terlalu ojo ke susu gitu ya. Terburu-buru ya. Iya, lagi pula begini sahabat, kita nggak bisa ngeset alamat kita di Semarang, misalnya Mas Diding alamat misalnya punya warung di Sidoarjo gitu ya, alamatnya di Jalan Pahlawan ya di radio ya. Jalan Pahlawan bla 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 gitu, Mas Diding punya toko di set situ. Mas Diding mau ini juga dalam tanda kutip ojo ke susu gitu ya. Mas Diding mau ngeset juga di Surabaya. Kan kita butuh alamat sahabat. Nggak bisa juga dong. Kalau nggak ada alamat nggak bisa. Jadi beliau itu mau bilang tolong setting ini. Wah susah juga ya dengan alamat. Syukur-syukur ada saudara di sana ya. Tapi susah juga ya. Jadi mau ngakalin beliau udah coba akhirnya kena ban. Karena nge-set beberapa kota itu nggak bagus sahabat ya. Saya akan utarakan ya sahabat ya. Oke, saya akan mulai ya Mas Diding. Gambar masih tampil ya. Coba saya cek di YouTube. Oke, tampil ya biar sahabat bisa lihat ya. Jadi tahapnya begini sahabat, sleep ya. Sleep ini saya mau tanya juga nanti teman saya apakah tahu go atau dimsum apa, saya lupa ya. Dimsum itu juga nerapin sleep. Saya pikir iya karena teman saya ya. Mereka juga militan di digital marketing. Oke, sahabat. Jadi begini sahabat, kita mulai sleep ini. Jadi sleep itu dapat diartikan gitu ya, diartikan sleep pembayaran atau kwitansi, ya, makanya saya sebut sleep. Atau bisa jadi sleep dalam artian terpleset, ya, sleep gitu ya. Anda gagal. Artinya apa? Anda gagal, Anda tidak berurut gitu ya, nggak storytelling dulu, atau ada beberapa yang tidak komprehensif, misalnya personalization yang nggak komprehensif, atau mungkin hackingnya terlalu brutal, akhirnya di ban gitu ya, akhirnya Anda gagal, jadi ikuti pelan-pelan, ojo ke susu gitu ya. Jadi
Jadi so that para pelaku UMKM harus buat strategi yang matang nih sahabat, dengan 4 pendekatan ya. Itu pendekatan marketing ya, bukan sales ya. Artinya jangan berharap langsung terjadi sales, itu marketing, beda dong marketing sama sales. Marketingnya pemasaran gitu ya. Kan tim marketing beda ya Mas Iding ya. Tim marketing itu biasanya ya hubungannya ke business development lah ya biasanya. Dulu saya ada departemen marketing itu di bawah business development, sedangkan sales beda sendiri gitu ya. Kalau sales biasanya langsung nyamperin orang gitu ya. Jadi ini harus paralel sahabat dengan tactical ya, yang jos sehingga tidak terjadi slip gitu ya, terpleset. Jadi sahabat ini hubungannya ke COVID-19 spreading ya, mulai tahun lalu Maret awal sampai sekarang gitu ya. COVID-19 spreading adalah sebuah ini sahabat, disruptive incident, bukan disaster ya. Jadi belum sampai disaster karena belum tentu sangat darurat di provinsi lain. Setuju ya, sepakat ya maksudnya. Ya, belum tentu darurat di negara lain. Sekarang saya tadi malam lihat YouTube channelnya Helmi Yahya ngobrol-ngobrol dengan kakaknya yang menjadi duta besar di mana, di New Zealand gitu ya. Tantowi Yahya. Katanya New Zealand tuh udah lepas masker semua gitu ya. Artinya kan mereka kan udah nggak darurat lagi. Sedangkan kita masih tanda kutip adalah darurat gitu ya. Sepakat ya Mas Eding ya. Bener. Jadi beda ya. Jadi ini mungkin diterapin di New Zealand ya ada lagi. Nggak perlu amat diterapin bagi yang masih kena disruptive insiden, saya sebutnya disruptive insiden, karena belum disaster ya. Disaster itu seperti gempa, misalnya toko Mas Udin hancur lebur, gitu ya, atau tsunami ya, kena air itu akhirnya terseret air, itu namanya disaster, hilang semua kan disaster. Kalau disruptive insiden belum, masih separuh hilang, gitu ya, atau setengah hilang ya. Jadi kalau ada kedaruratan ya, jadi nyawa dulu diselamatkan sahabat. Jadi protokol keselamatan jiwa first, protokol kesehatan menjadi garda depan nih untuk berbisnis pada saat pandemi ini. Makanya ya sahabat, jadi bisnis ini pastinya harus dalam keadaan COVID-19 harus recovery bisa berjalan pada kondisi minimum acceptable. Artinya ketika Mas Diding punya toko yang tadinya sebelum COVID-19 itu bisa buka dari jam 7 pagi sampai 9 malam, sekarang nggak bisa, mungkin dibatasi gitu ya. Artinya kita harus terima dong, minimum acceptable. Kita harus terima, atau Mas Didi nggak harus nambah misalnya meja-mejanya dikasih sekat. Itu kan nambah uang kan, gitu ya. Terus Mas Didi pelayannya pakai selain pakai masker, pakai face shield, gitu kan. Terus yang masak pakai sarung tangan karet. Terus nyediain tempat cuci tangan, nyediain hand sanitizer. Cuci tangan pun nggak dipencet, pakai laser gitu kan, pakai ribet ya. Saya prihatin juga ya dengan apalagi pelaku UMKM ya. Jadi contohnya work from home ya, work from home di bagian bekerja, artinya bisnis sudah. Jadi orang yang sudah nerapin work from home, WFH itu artinya bisnis sudah recover ya, mereka sudah siap gitu ya. Jadi kalau pada saat WFH tapi masih bingung gitu ya, dan bahkan cemas, berarti bisnis belum recover tuh Mas Diding. Benar. Masih bingung, amburadul. Jadi saya punya cerita nih ya, waktu saya bekerja di PT Pertelindo itu tahun 6 tahun ya, saya di kantor di Menara BSD, persis di Bundaran HI. Pasti sahabat pernah dengar banjir di sana ya. Itu 2 hari itu jebol tanggul, jebol tanggul di Sungai di Latuar Hari. Dan top manajemen menyatakan Anda harus bekerja di rumah 2 hari. Saya di rumah Mas Diding, bahkan saya seminggu gitu ya, kelewatan. Saya bilang, bos, saya seminggu aja, ya wes lah. Saya sudah siap Mas Diding, karena perusahaan sudah siap. Saya dibayar internet itu dibayar 500.000 per bulan. Pakai nggak pakai, dipakai lah pokoknya. Terus saya dibayar handphone sampai tagihan saya bisa sampai 1 juta, 2 juta gitu ya. Artinya udah siap, laptop sudah tersedia. Artinya saya udah siap gitu bekerja di rumah, karena udah siap ya. Kita udah siap dengan namanya BCMS, Business Continuity Management System gitu ya, itu suatu dokumen gitu ya. Jadi ketika COVID-19 selesai, berarti kita sudah di kantor ya bagi pekerja, artinya back to normal, itu namanya restoration, balik normal ya. Jadi nggak perlu lagi kerja di rumah. Terus mungkin bagi yang perusahaan yang menengah itu langganan internet saya dicabut ya kan, supaya nggak terjadi nggak terjadi overheadnya terlalu tinggi gitu ya. Benar. Jadi sahabat, kita harus siap pastinya bagi para pelaku UMKM.
terutama dengan teknologi pastinya. Benar. Teknologi itu pastinya literasi digital ini sangat berperan ya. Literasi digital coba saya tampilkan ya, saya share screen ya, share screen lagi untuk saya tampil di sini aja sahabat ya, mohon maaf karena saya mesti lihat mukanya Mas Diding di sini di YouTube. Oke, literasi digital begini sahabat ya. Jadi coba saya kelihatan ya Mas Diding ya. Oke, udah. Kelihatan ya. Jadi literasi digital itu coba saya refresh dulu di sini YouTube channel saya. Oke, ini penting sahabat ya, literasi digital. Jadi kita belum kelihatan ya. Jadi ada 4 pendekatan ya, sebenarnya panjang ya. Jadi ada secure your identity gitu ya. Secure artinya begini sahabat, laptop yang kita bawa rumah, kita harus setting password tuh. Jangan sampai anak kita di rumah ngacak-ngacak kan, gitu ya. Jadi yang di personalize. Di permasalahan ya. Iya. Jadi harus kita secure. Gmailnya passwordnya dengan strong password, minimal 8, ada special karakter, campuran, terus ada huruf besar, huruf kecil. Jangan sampai sahabat setting passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacker tuh database hacker ada gitu tuh. Tapi kalau terscan langsung ke hack tuh Mas Ding. Iya. Kalau password kita misalnya 7 huruf besar, special karakter, mereka akan sulit untuk nge-hack ya, butuh waktu. Jadi mereka akan tinggalin masih hacking itu main cepat ya. Mereka nggak mau terlalu lama-lama nge-hacking, ngapain gitu, karena jejak mereka bakal kelihatan, akhirnya apa? Kelihatan siapa yang nge-hack. Mereka database-nya kumpulin dulu, jadi stand hacking itu sahabat, mereka kumpulin informasi dulu, gathering information, setelah itu mereka mencoba menyusup, setelah menyusup mereka abis ninggalin jejaknya harus dihapus, pasti ding. Nggak boleh harus dihapus jejaknya supaya nggak kelihatan gitu ya. Iya. Makanya kita menghindari yang namanya tanggal lahir atau apa gitu untuk jadi hindari tanggal lahir, apalagi nama istri gitu ya, apalagi misalnya nama Mas Ding sendiri, Ding doang ya, jangan gitu ya. Atau username pasti sama ya. Tadi secure your identity penting, sahabat. Settingan Facebook fanpage itu Facebook ya pasti ada settingan security juga, Instagram juga. Coba sahabat mulai sekarang coba cek ya, cek ada LinkedIn juga ada settingannya. Jadi penting sahabat ya. Terus kedua, wise while online sahabat. Wise while online artinya kita harus bijak gitu ya. Kita harus bijak ketika online. Contohnya bagaimana kita harus kan sekarang banyak berita-berita yang tidak benar walaupun websitenya resmi loh Mas Diding. Benar. Jadi harus hati-hati ya. Ojo ke susu, baca lah. Ojo ke susu artinya apa? Wise online kita bijak mana aja yang mesti dilihat gitu ya. Ya pasti sahabat tahu ya bijak seperti apa gitu, wise gitu ya. Terus ketiga ini learn from trusted sources ya. Dari yang terpercaya ya berarti ya. Ya contohnya kalau mau aman Wikipedia lah gitu ya. Terus misalnya dari Suara Sidoarjo sendiri boleh dalam bentuk YouTube gitu ya. Pastinya YouTube itu YouTube channel Suara Sidoarjo ini dong legit dong karena kan di bawah Pemkab ya. Iya benar. Ya. Misalnya ada radio underground ada nggak Mas Ding? Banyak. Misalnya nyolong frekuensi. Nah hati-hati sahabat ya. Pasti ada ya. Ada. Yang nyolong frekuensi, saya pikir sekarang FM udah full ya. FM ya. Iya. Frekuensinya. Iya. Kalau nggak salah ya. Saya dengar dari teman saya full gitu ya. Makanya. Seperti di YouTube channel ya. Banyak ilegal di sini. Oh iya, jadi sahabat hati ngeliat radio pun radio yang Pemkab, FPL tuh banyak sekali tersebar ya Mas. Ada berapa Mas di FPL di Indonesia? Banyak ya? Banyak nih. Kalau di Jawa Timur sendiri aja lebih dari ada sekitar 30-an. 22 yang aktif sekarang. Oke, artinya kita harus belajar dari seperti Wikipedia, misalnya kompas.com boleh juga, detik.com atau sumber-sumber dari universitas gitu ya. Nah, terakhir penting nih, think before posting, jangan terburu-buru posting gitu ya. Tiba-tiba berita yang dari sumber yang benar, detik.com, tiba-tiba besok diralat bisa loh Mas Ding. Berarti benar-benar ya. Artinya kalau kita menerima sesuatu bentuk informasi apapun itu tidak harus dibaca dulu dengan seksama, diperhatikan dulu sebelum kita share ulang kan seperti itu nantinya. Lebih baik kita diam lah, nggak peduli lah. Artinya kita jangan gejala FOMO. Kita ada FOMO tuh fear of missing out. Takut ketinggalan gitu ya. Ini kejadian sering banget kalau di grup WA ini kayak ini nih.
Nah, artinya saya dong yang pertama posting gitu ya. Artinya saya yang lebih tahu ya. Jangan juga tiba-tiba beritanya salah. Kan malu gitu ya. Jadi mikir dulu deh untuk susu. Kalau perlu nggak usah nge-share lah. Yang perlu kita share itu pemaparan yang kita buat sendiri dengan logika kita sendiri gitu ya. Bukan Kopas ya. Bukan Kopas seperti yang pemaparan kita ini ya, Mas Ding ya. Oke, benar. Karena dibuat sendiri gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini kan tadi kita masih dalam tahap insiden disruptif ya. Ini masih panjang. Nanti kita bisa bahas di versi kedua minggu depannya. Jadi ya. Saya bahas baseline-nya dulu ya. Baseline berikut filosofisnya ya. Kenapa sampai ada slip gitu ya. Di balik itu background-nya ada apa? Background-nya ini tadi COVID-19 spreading ya. Berikut kita harus jadi gini sahabat, kita harus buat BCP ya. BCP pasti sahabat ada yang nggak ngerti. BCP itu Business Continuity Plan gitu ya. Bisnis keberlangsungan bisnis plan-nya. Jadi kita harus buat BCP yang baik ini bagi perusahaan besar ya sahabat ya. Saya pikir UMKM belum buat ini. Jadi mengacu ke BCMS. Kalau saya udah ikut proyek ini beberapa kali ya sahabat di perusahaan-perusahaan yang multinasional seperti Panasonic dan terakhir di Protolindo. Terus BCMS itu Business Continuity Management System gitu. Itu di atasnya. Jadi BCMS itu menggunakan PDCA, sahabat. Plan, do, check, action. Pasti pernah dengar berputar terus di-improve terus ya. Plan dulu, habis plan do-nya apa, terus habis do cek lagi dong, check action ya. Ini berkaitan dengan ISMS atau SMKI Information System Management Information Security Management System atau SMKI dalam bahasa Indonesia, Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan CIA-nya ya. CIA itu singkatan sahabat, confidentiality, terus integrity dan availability. Jadi availability dan confidentiality itu bisa dilonggarkan dulu pada saat COVID-19 ya. But mesti ada change management dengan change control atau change request seperti gini sahabat. Misalnya ketika terjadi insiden, artinya lapor, bos, boleh nggak bos, saya di bypass dulu passwordnya. Boleh-boleh aja gitu, karena dalam keadaan insiden ya, karena urgent kan, perusahaan butuh data kita dari rumah gitu ya. Asalkan ada buat change request, buat formnya, bahwa pada saat ini, jam ini, Anda tidak menggunakan password, ada pelaporan kan, sah-sah aja. Tapi kalau di kantor yang menerapin SMS itu saya pikir nggak bisa ya, karena nanti ada audit di belakang ya. Jadi sahabat, insiden disruption ini termasuk force major ya. Jadi kita bisa tanda kutip terbebas dari ikatan perjanjian kedaruratan. Ini karena sudah termasuk force major, misalnya begini ada UMKM, oh mohon maaf saya nggak bisa bayar, ya terima aja dong, karena force major kan. Bisa nggak ditunda terminnya gitu, karena saya nggak ada pemasukan karena COVID-19, itu termasuk force major. Ya syukur-syukur suppliernya atau mungkin penagihnya itu ya bumi dong, ini force major. Mereka juga force major, mereka juga nagih ke bank, misalnya mereka memohon dong, mohon maaf bang, saya nggak bisa bayar. Kan Presiden Jokowi juga ini yang melonggarkan ini ya, kalau nggak salah di tahun kemarin ya maksudnya. Ditunda pembayaran nggak salah ya. Reschedule. Reschedule. Ya reschedule atau refinancing atau reschedule ya. Reschedule ya, artinya ini bayar per bulan mungkin bisa dibayar 6 bulan ke depan gitu ya, kalau nggak salah ya. Atau refinancing lah istilah begitu ya. Relaksasi. Jadi BCMS tadi ya. Ya relaksasi ya. Jadi BCMS ini adalah rencana kalau bisa nggak bisa, jangan dieksekut karena ini kan disaster ya, bukan insiden disruptif ya. Jadi BCMS itu kalau bisa zero cost sahabat, nggak ada biaya. Artinya begini, ketika terjadi insiden nggak ada biaya, gitu ya. Biaya Mas Didin harus tadi ya, nyiapin hand sanitizer di depan rumah, di depan toko, nyiapin sekat-sekat itu, Mas Didin harus itu. Artinya gini, kalau bisa zero cost deh, zero cost artinya jangan terjadi insiden dong, gitu ya. Kalau ada insiden artinya ada cost kan. Ada overhead pastinya. Bener. Terus BCP paling mantap itu adalah ada operational cost ya, sampai 6 bulan ke depan sahabat. Kita harus nyiapin 6 bulan ke depan loh. Ini dalam tanda kutip sama dengan orang di PHK gitu ya. Kalau di PHK kan kita harus nyiapin kalau mereka ngasih pesangon kan biasanya berapa kali ini ya. Saya dulu lupa ya. Jadi sekitar setahun lah ya, ada spare-nya gitu ya. Ada spare tahun ya, jangan sampai kan bisa juga kita tidak terjadi penjualan kan selama setahun kan, jadi kita harus siapin ya gitu ya. Benar. Oke, jadi DRP itu untuk recovery ya. Jadi DRP itu tapi jika kondisi disaster, DRP itu disaster recovery plan, ini beda ya. Terjadi
DRP, bahkan perusahaan-perusahaan besar tuh punya DR site ya. Jadi ketika terjadi disaster, misalnya gedung tempat saya bekerja dulu rubuh misalnya, mereka masih bekerja, masih ding, karena punya DR site di Pulau Bali, punya DR site di Singapura. Biasanya DR site itu menghindari tempat-tempat yang rawan gempa, masih ding. Kita ring of fire kan. Lah gimana? Misalnya kena gempa juga di Asia, masalah dong gitu ya. Jadi cari di Singapura ya yang jarang gempa gitu ya, atau bukan dalam lingkungan ring of fire gitu ya. Kalau kita ring of fire banget kan. Kalau bisa di luar negeri yang aman-aman, misalnya di New Zealand, kita harus siap-siap tuh database kita, server kita ada di New Zealand sana, itu di Singapura ya. Bagi perusahaan besar ya, sahabat ya. Oke, sahabat. Saya akan jelaskan satu persatu yaitu baseline-nya. Baseline-nya, background-nya karena ada insiden disruptif, yaitu COVID-19 pandemic pastinya. Nanti kalau sempat juga saya masuk ke localization dengan video tadi ya. Ada penting nih, karena banyak yang nanya masih ding. Cara setting ya. Jadi sahabat sleep itu ya, storytelling. Artinya kita harus bercerita dulu ya dengan testimoni pastinya, terus ada review-reviewnya, kita bercerita kalau bisa nge-vlog gitu ya. Terus cerita misalnya Mas Diding beli bahan di pasar, cerita aja gitu ya. Cerita orang menarik ya cerita gitu kan. Dengarnya juga enak gitu ya. Terus kedua, localization, kita menggunakan konten lokal seperti yang sering bahas, menyasar seperti Bu Mei menyasar dulu di Surabaya, terus Bu Hilmi di Sidoarjo, terus ada Bu Deli dengan Teh Rembah di Sidoarjo, terus ada Bu Evi di Sumeneb dulu gitu ya. Karena penting, karena kalau semakin sempit ya, semakin tertarget sahabat. Kalau kita meluas langsung Indonesia, ya targetnya melebar dong. Artinya kita ya terpeleset nanti kan. Cepat terpeleset nanti ya. Capek-capek kita posting tiap hari, ya kita coba deh target dulu, yang targeted artinya yang disempit tuh ya. Jadi act locally, think globally. Nah, gitu ya. Benar gitu ya, nggak terbalik ya. Jadi kita act locally dulu, tapi think-nya globally. Jadi Mozambik seperti kacang ini ya, kacang bawang itu mikirnya act-nya locally. Tapi beliau ini mikirnya globally loh, karena mau ekspor gitu kan. Kemasannya harus penuhi standar di negara tujuan ekspor. Seperti apa? SNI, seperti harus halal, CIRT gitu ya. Terus mereka mensyaratkan seperti kalau di luar negeri ya, kemarin pemaparannya Tantowi Yahya kakaknya Helmi Yahya itu, di sana itu mereka nggak mau terima pouch-pouch seperti ini kalau nggak ada informasi ini Mas Diding, informasi isinya apa aja gitu. Ingredientnya mungkin? Ya. Bukan ingredient ya, cara membuatnya bagaimana, istilahnya itu. Bahannya ingredient mungkin biasa ya, komposisi di sini ya. Sini ada komposisi ya. Coba saya tampilkan di sini. Kelihatan nggak? Oh, saya kok muka saya nggak kelihatan ya. Ini ya, sahabat ya. Kelihatan nggak nama sini? Seperti komposisi ada kacang tanah, bawang putih. Nanti disebutkan kacang tanah ini diambil dari tanah A gitu ya. Bawang putihnya dibuat dengan cara mereka harus lengkap sekali, maksudnya harus tracingnya ada gitu. Semacam itu ya, kalau saya baca di salah satu produk air mineral mengatakan, oh air ini diambil dari mata air di sini, gunung ini, gitu ya. Nah itu penting ya, syarat-syarat bagi kita yang mau ekspor ke Eropa. Kemarin juga Bapak Tantowi Yahya menyatakan seperti itu ya. Jadi tidak cukup komposisi toh, karena abu-abu kan, gelap kan. Kacang tanah dari mana? Bawang putih dari mana? Itu garam apa nih? Jangan-jangan garam bata gitu kan, atau garam bukan garam halus yang mahal gitu ya. Mereka maunya kan garam bukan garam bata murah ya, masih ada garam bata. Garam kasar masih ada, garam industri. Garam kasar ya. Industri itu kan biasanya gitu. Iya, terus mentega apa nih? Apa mentega kiloan gitu kan, atau mentega maunya mereka mungkin mentega bermerek kan, terus rempah-rempah dari mana gitu. Jadi ada tracingnya kemana gitu. Mereka mau seperti itu ya. Jadi penting banget, apalagi mereka mau pastinya dengan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang umum ya. Itu penting ya. Jadi kita bercerita di sana, kemasan juga itu. Kemasan harus ada tagline-nya, bercerita, terus ada semacam tagline pakai hashtag kalau bisa juga gitu ya. Ada tagline-nya, kalau Bu Mei ini tagline-nya anti galau. Nah ini tagline kan, anti galau gitu ya. Itu penting. Terus kedua, localization tadi ya, udah konten lokal. Ketiga, innovation. Yang penting, innovation artinya inovasi tidak henti, continuous improvement gitu ya, seperti Gemba Kaizen gitu ya, Kaizen ya.
Biasanya di perusahaan-perusahaan Jepang itu nerapin Kaizen itu continuous improvement ya. Improvement terus dengan PDCA tadi, plan, do, check, action, muter-muter tuh sahabat, plan, do, check, action. Habis action, plan lagi, strategi berubah, do, check lagi, action. Kalau di Jepang tuh biasanya maksudnya recheck ya. Habis check, recheck lagi. Saya agak puyeng juga kerja di perusahaan Jepang ya. Recheck lagi, itu penting ya, karena mereka tuh sangat intens dengan PDCA-nya ya, terutama perusahaan Jepang. Nah terakhir menarik nih, personalization, artinya kita ada silaturahim ya, silaturahim berkelanjutan gitu ya. Contohnya gini, personalization sangat personalized. Mas Iding kalau mau jualan itu, pasti Mas Iding pernah nggak Mas Iding, ini contoh dulu ya, terima WA sembarang dari orang, asal posting gitu, tanpa menyebut, halo Pak Diding, pernah nggak Mas Iding? Mereka hasil posting aja. Saya sering banget tuh. Ya, itu kan kayaknya karena sekarang gampang ya di grup nomor HP ya. Di grup EA kan ada, saya sebut itu penganut hit and run. Enggak, secara pribadi Mas Iding. Tiba-tiba ada WA jebret gitu ya, jebret, tapi nggak nyebut nama Mas Iding. Artinya apa? Tidak personalize gitu ya. Halo pagi Pak Diding, saya dari ini, mohon maaf kalau tidak berminat, silakan hapus. Itu kan menarik kan? Sangat personalize kan, artinya menyapa secara gitu pribadi ya. Gitu ya. Nama pribadi. Syukur-syukur mereka telepon loh. WA pribadi lah, apa kabar, bagaimana, itu postingan saya minggu lalu, itu keren banget kan, jangan asal posting tiap hari. Saya kesel juga kadang-kadang, saya delete tuh. Saya nggak pernah ngeblok ya, paling saya hapus aja gitu. Saya anti ngeblok orang. Bagaimana rasanya diblok kan ya lumayan kan. Coba kalau kita diblok nanti ada hukumnya, the law of attraction ya. Ketika kita ngeblok kita diblok lagi kan. Oke, Madam, nanti kita lanjut lagi ya, lebih detail lagi tentang masalah ini. Oke, siap. Dan sahabat-sahabat di Trenggalek, Tulungagung dan juga Nganjuk, kita kembali lagi untuk ngobrol tentang lebih detail tentang pembahasan kita hari ini tentang beberapa tahapan tadi. Tapi sebelum itu ada beberapa pesan yang harus lewat berikut ini. Kita kembali ke Pak Idam. Pak Idam, saya mau running video ini Mas Iding karena banyaknya pertanyaan ya. Iya. Bisa diizinkan enggak apa namanya? Oke, sudah diizinkan ya. Karena banyak pertanyaan sahabat ya. Karena ini penting, bagian dari slip juga pastinya. Bagian dari slip coba saya share. Oke, sebentar. Saya share ya, saya share screen. Saya share screen videonya sahabat ya, biar ini cukup panjang 8 menit karena banyak pertanyaan ya, Mas Didi. Bahkan pertanyaan agak sadis gitu ya. Mau buat Google My Business di beberapa kota tapi alamatnya tidak ada di tempat lain. Ya, jangan juga. Oke, sudah tampil ya Mas Didi ya. Oke, ini sahabat ya. Jadi sahabat segera aja buat Google My Business masing-masing. Jasa boleh, produk boleh, kan bisnis tidak selalu produk kan. Jadi bisa jasa juga gitu ya. Pastinya kita bisa menggunakan alamat rumah sahabat ya. Bagi yang punya toko, sewa toko pastinya ada biayanya, apalagi sekarang lagi COVID-19 pandemik sahabat. Jadi kita harus istilahnya dalam tanda kutip berhemat gitu ya. Tampil ya Mas Diding ya di YouTube ya. Udah. Videonya. Udah ya, oke. Ini ya, ini menggunakan HP sahabat. Sebisa mungkin sahabat gunakan HP ya. Mengapa demikian? Karena Google lebih cenderung untuk meng-approve lebih cepat bagi orang yang menggunakan HP. Karena itu pemiliknya sah gitu kan HP ya. Lebih personal ya. Lebih personal juga ya. Oleh laptop kan bisa banyak akun kan. Iya benar. Bisa 20, 30, saya sendiri laptop saya ada 40 mungkin akunnya. Basar tuh. Oke, sahabat bisa cari di ini ya. Bedanya kalau di HP itu kita masuk ke Google Play Store gitu ya. Google Play Store, cari Google My Business, pakai bahasa Inggris bisa juga atau bahasa Indonesia, di install dulu ya pasti sahabat ya. Filenya itu ada sekitar 11,91 megabyte sekian ya, sahabat ya. Mungkin sekarang bertambah. Ini udah verified by Play Protect, artinya sudah aman ya, sahabat ya. Jadi bukan aplikasi sudah odong-odong, apalagi dari Google ya, sudah aman, artinya tidak ada spamming dari aplikasi ini, tidak muncul iklan-iklan yang pop up gitu ya, yang kadang-kadang ngeklik itu masuk ke underground site, nah itu bahaya sahabat. Jadi hati-hati sahabat ya, download macam-macam itu. Jadi penting, jadi wise while online, kita harus bijak dong, jangan sembarang install gitu ya.
Nah ini sudah terinstall sahabat, tentunya langsung open ya, ini di HP ya sahabat ya, langsung open aja, mudah sahabat ya stepnya ya. Asalkan sahabat siap alamatnya, jam bukanya disiapin, nama bisnis sudah disiapin, itu aja ya, nama bisnis disiapin, terus kategorinya harus siapin, ini penting nih kategori karena terbatas ya, di Google itu terbatas, jadi kita harus siapin kira-kira kalau sampai kategori ini ada, kita punya ada persiapan ya. Seperti kalau orang buat PT kan, ya masih dengar kalau buat PT kan ada pilihan kan, ada 3 kalau masalah ya, PT-nya A, B, C, terus KLBI-nya juga banyak, ada 5 kalau masalah, KLBI apa gitu kan. KLBI itu kategori ya, KLBI misalnya produsen apa, nah ini business name ya sahabat ya, saya menggunakan bahasa Inggris, misalnya kemarin Mei, namanya kalau tidak salah kacau ya, kacau rempah. Nah di sini saya kebetulan startup digital yang saya sedang running ya, Ruang Dokter ID. Namanya Ruang Dokter, cuma saya tambahin ID ya. Artinya saya tujuannya untuk masarin ya. Ada akun lain lagi, Ruang Dokter juga, itu bukan masarin, itu mainnya. Ini pemasarannya saya yang megang gitu. Marketing saya yang pegang. Namanya Ruang Dokter ID. Nah apakah Anda akan menambah lokasi customer can visit like a store or office? Iya dong. Jadi artinya customer bisa berkunjung ke toko Anda, ke PT kita atau CV atau UD gitu ya, atau warung gitu. Yes aja, jangan no. Artinya orang bisa berkunjung ya, walaupun dalam keadaan COVID-19 pandemic, kita isi aja. Nah ini pentingnya, kita baca alamat lengkap, pastinya Indonesia ya, street address selengkap mungkin, jalan seperti di KTP, jalan apa, kalau bisa pakai RT RW, kelurahan, kecamatan, apalagi wilayah gitu ya. Kadang-kadang beda ya, ada wilayah ini ya. Udah kelurahan, kecamatan, ada wilayah, terus kabupaten juga, kota ini saya copy paste aja ya. Ini alamatnya kebetulannya secara bicara di Karawang sana, di Jawa Barat ya, di Jakarta. Terus city kotanya apa, terus postal code ya, kode posnya pastinya sahabat hafal dong, karena sahabat kan punya KTP, contek aja di sana, itu lengkap banget kan, ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, apalagi kode pos juga ada ya. Nah ini penting nih, kalau seandainya di apartemen kan beda tuh, di gedung A gitu ya, lantai berapa, agak panjang ya sahabat ya, terus ruangan berapa, room berapa gitu kan, level berapa, level tuh lantai ya biasanya. Agak panjang ya, terus bahkan di gedung A di komplek ini gitu, ada komplek nama jalan depannya juga lagi terlalu panjang ya kalau di apartemen atau gedung ya perkantoran. Kadang perkantoran itu dalam satu komplek ada 4 gedung misalnya, kita sebutin gedung A di komplek perkantoran ini jalannya apa di depan gitu kan, panjang sekali ya kalau apartemen atau gedung ya sahabat ya. Kalau rumah agak mudah ya, cuma jalan tok doang, ini sahabat penting ya. Alamat harus lengkap mungkin ya sahabat, karena nanti kita pointingnya pin merah itu, karena kalau sekali geser bermasalah nanti. Sebenarnya bisa direvisi ya sahabat ya, kita bisa geser lagi seandainya alamatnya berubah gitu. Kadang alamat yang di KTP kan tidak sama dengan di Google. Iya, sering kayak gitu. Iya, suka-suka Google kan. Iya, ngeteknya kesulitan ngetek di map. Alamatnya beda ya, oh berarti Google yang bikin. Maklum ya, Google kan di Amerika sono gitu kan. Bukannya petugas sensus di sini kan. Oke, sahabat, ini ada provinsi ya, provinsi misal di Sidoarjo, provinsi Jawa Timur, kabupaten di Radio Sidoarjo, kabupaten, karena Sidoarjo yang tempat Mas Ding itu kan bukan kota ya, kabupaten. Kabupaten. Ya, terus itu oke. Nah, ini pinnya jelas ya, itu udah tepat ya, itu tepat pinnya di sana. Kadang alamat kita sudah lengkap ya, Google tahu itu alamat di sana. Pin merah itu penting sahabat ya. Nanti kita bisa geser-geser sahabat. Ini masih step, ada bar di bawah ya, ada 1, 2, sekarang step ketiga. Do you also serve customer outside this location? Apakah Anda melayani customer di luar kota itu? Misalnya Mas Diding ada warung di Sidoarjo, apakah melayani di Surabaya? Yes aja gitu ya. Artinya orang Surabaya bisa berkunjung ke warung Mas Diding dong. Misalnya apalagi yang terdekat, di Blitar mungkin bisa juga, tulis aja gitu ya. Atau bahkan di Bangkalan ya, Bangkalan lebih dekat ya. Asal jangan di Jogja ya, terlalu jauh ya. Curiga gue lagi nanti kita di ban ya, jangan terlalu jauh karena ini localization sahabat ya, bukannya menyasar Indonesia. Ada semacam kayak range gitu ya berarti untuk dia. Ada. Iya ada. Jadi kita bisa isi banyak sahabat, tadi jangan terlalu banyak ya, cukup 5. Saya di sini Bandung juga karena Bandung dekat Karawang gitu ya. Karawang mungkin dekat Jakarta gitu ya. Terus ada Bogor dekat Jakarta. Kalau di Sidoarjo dekat mana aja? Sidoarjo mungkin ada Surabaya, ada mungkin Pasuruan, mungkin dekat ya, ya. Iya, Pasuruan. Terus Mojokerto mungkin, apalagi Gresik, apalagi ya.
Gresik gitu kan. Terus Bangkalan mungkin ya, kan nyebrang dikit aja Bangkalan. Jangan sampai Sumenep ya, terlalu jauh. Oke, sahabat, ini sebentar lagi ya, hampir jadi, sudah dalam tahap ketiga. Waktu nggak sempat ya. Nanti kita bahas minggu depan versi itunya, Mas Ding ya. Versi itu 2021. Saya ini versi 1 2020. Mungkin nggak berlaku di tahun ini karena COVID-19 udah agak berkurang gitu ya di Indonesia ya. Insya Allah ya. Terus, nah ini penting sahabat, choose di kategori that fits your business best gitu ya. Ini kategorinya apa? Karena ini ruang dokter, pas ini kesehatan dalam bahasa Inggris health ya. Ada di situ ada drop down ya. Ada macam-macam ya, marketplace, ada cake shop. Kalau kita toko kue, tinggal pilih ya. Karena saya menggunakan bahasa Inggris, di drop downnya ya, suggestionnya pasti bahasa Inggris dong. Iya. Karena di sini saya pilih health, and ada health spa, ada health club, health resort. Saya di sini pilih kalau tidak salah health and head consultant kalau tidak salah ya, saya lupa nih. Head consultant ya, karena ini konsultan ya. Head consultant ya. Head talk. Health consultant mungkin ada health spa ya, terus ada head food store, terus ada macam-macam ya, ada women's health clinic, bahkan sampai national. Oke, saya pilih head consultant. Nah, tergantung ya, bisnis sahabat ya. Nah, terus, nah ini sebentar lagi kelar ya, nomor HP kita ya, sahabat ya, nomor HP-nya tentunya saya ada nomor HP sendiri untuk bisnis ini, bukan nomor HP saya, karena di HP yang berbeda, sahabat, 0817 sekian gitu ya. Kalau punya website cantumkan, jadi penting sahabat ya, ada kolom website, artinya apa? Sahabat harus punya dong link website, minimal blogspot yang gratisan ya, bagi yang tidak punya anggaran ya. Kalau punya anggaran coba deh yang berbayar ya, 500.000 per tahun, hosting itu murah ada kok. Tapi saya saran tuh 1 juta per tahun cukup bagus ya. 1 juta per tahun dengan postingan tuh 10 postingan sehari gitu ya. Lumayan kan? 10 kali 365 udah banyak kan? Iya. Jadi would you like to receive communication with personalized tips? Ya aja deh. Biasa aja. Kita mau terima tips dari Google kan? Oke, kelar sahabat ya. Finish and verify. Yes, apakah ini di-verify langsung oleh Google? Nah, tergantung ya. Suka-suka Google. Jadi verify bisa melalui kartu pos, bisa langsung, bisa ada nanti SMS dengan PIN-nya atau email atau langsung ya. Semacam notifikasi berarti ya? Ya, notifikasi seperti kita setting email ya. Ada PIN gitu ya, PIN SMS. Nah, ini nomor HP-nya saya coba texting ya. Ada call juga. Call nggak perlu khawatir ya, mereka nggak nge-call kok. Cuman apa? 1, 2, 3 gitu doang, nggak pakai mesin ya. Jadi nggak perlu takut ya. Bukan kita ditelepon oleh English sana, bukan orang Amerika sana, enggak ya. Kayak mesin, dua pilihan ya. Kayak mesin menjawab. Ada postcard, iya kayak mesin menjawab ya, ada apa? Ada mesinnya. Nah, seperti langsung di approve nih, sahabat nih, dengan nomor HP sekian 0817. Oke, dapat ya SMS ya. Jadi kodenya ada 528887 ya. Is your Google My Business code gitu. Sesi, tekan tombol verify, selesai Mas Diding. Cepat ya. Oke. Ini berarti bisa langsung digunakan ya dia sepertinya. Bisa langsung digunakan, syukur-syukur ya sahabat ya. Sahabat setelah setelah ini posting, pastinya syukur-syukur besok closing loh. Ada loh sahabat gitu. Teman saya banyak kayak gitu. Hari ini setting, besok closing karena kita menyasar lokal bisnis. Ada localization. Artinya orang ketika Mas Ding cari bakso Sidoarjo dapat ini. Langsung keluar Mas Ding hari ini langsung keluar karena targetnya sedikit gitu ya. Di Sidoarjo berapa sih penduduknya, ada berapa Mas Ding? Ada 2 juta atau 4 juta, 5 juta? Yes, gitu nggak hitung ya. Yang suka bakso berapa sih? Gitu ya. Nggak 1 juta kan? Artinya tertarget dong. Gitu kan? Apalagi yang nanya bakso mungkin hanya di kecamatan itu gitu kan. Pastinya Google My Business ini keren banget sahabatnya. Jadi lebih sahabat menyempitkan ya, berarti menyempitkan ya, gitu ya. Menyempit. Lagi pula ini dikenal dengan bukan muncul di halaman 1 Google ya. Google menyebutnya halaman 0. Bayangin, halaman 0, feature page. Karena ngejreng gitu tampilannya. Pasti Mas Didi pernah lihat ya. Sebelah kanan ngejreng dengan gambarnya, ada bintangnya 5, ada reviewnya, ada gambarnya banyak gitu ya. Ada komen-komen, bahkan di tengah-tengah kadang-kadang gitu ya. Tengah ngejreng kan, dibanding link-link web lain, orang akan cenderung ngeklik itu. Artinya ada click to rate-nya gitu kan. Click to rate-nya bagus gitu. Orang langsung ngeklik karena ada apa namanya ngejreng, tampilan ngejreng dengan compelling word-nya gitu ya, kata-kata yang menarik pastinya, dengan mungkin bisnisnya ya mereka mau kebelet gitu ya, kebelet makan bakso gitu ya. Iya. Jadi saya berkali saya gitu, saya berkali menggunakan beberapa kata kunci search di Google itu
langsung keluar di sebelah kanan tuh mulai dari reviewnya, alamatnya, jam bukanya, jam bukanya, penting. nomor yang bisa dihubungi, sampai nanti ada alamat di kayak Google Map keluar kecil thumbnail gitu kan seperti itu nantinya. Mas Diding sering dah, saya sering tuh. Misalnya saya mau tahu mall ini jam buka berapa, pernah nggak Mas Diding? Sering. Sebelum saya berangkat pasti kayak itu dulu. Saya pernah kecelek sahabat ya, karena COVID-19 saya memperpanjang SIM A dan SIM ini. Ada katanya SIM A perpanjang bisa di mall sana, ternyata tidak ada lagi sahabat. Penting ya. Artinya apa? Mereka harus hapus dong. Harus hapus lokasinya, jangan di sana lagi gitu ya. Update gitu ya berarti. Update. Misalnya gini, mallnya bukanya yang dulu sebelum COVID-19 jam 9, sekarang bukanya jam 11 gitu ya. Harus update gitu ya. Nanti orang kecelek akhirnya atau orang kabur Mas Diding. Sahabat katanya, wah Anda menipu saya gara-gara jam doang loh. Penting sahabat ya. Begitu Mas Diding. Nanti kita lanjut versi itu ya. Oke, luar biasa. Sangat tutorialnya sangat bagus lagi. Artinya sangat simpel sekali. Silakan dibuat sahabat ya. Silakan dibuat ya. Jadi langsung gampang lah gitu ya. Bisa tapi memang lebih mudah menggunakan smartphone ya berarti ya, memang lebih kecil. Ya, sebisa mungkin sahabat gunakan smartphone sendiri gitu ya. Mohon maaf bagi yang jadul bisa juga setting kok, bagi yang handphone murah-murah nggak masalah karena kan cuma 11 mega sekian ya. Dibanding install game yang bisa sampai 100 mega ya. Nggak membutuhkan source atau aplikasi gede ya misalnya. Resource-nya nggak gede amat lah. Lagi pula penting ini bisa posting tiap hari, udah gitu kita dapat penghasilan kita dapat slip gitu ya, dapat slip dalam bentuk kwitansi, bukannya terpleset slip ya gitu. Kita lanjut ya versi 2-nya minggu depan sahabat ya. Baik, oke, sahabat Sidoarjo dan sahabat Jawa Timur semuanya, terima kasih yang luar biasa tadi tutorialnya, sangat simpel sekali. Jadi jangan lupa bisa dicoba langsung di smartphone, tinggal install aja aplikasi, cuma 11 mega ya. Iya betul, 11 mega. Iya, yang ini berarti udah ini cuma di Google Store aja adanya. Di Apple juga ada. Udah ada ya? Ada. Cari aja ya, Google My Business atau Google Businessku. Bisa ya sudah ya, berarti ya sudah dari Android juga. Sudah lengkap lah, Android ada, Apple ada juga gitu ya. Baik, terima kasih Pak Idam. Next minggu depan kita bakal lebih seru lagi ya. Seru lagi detailnya, sangat mudah, bisa coba langsung sekarang. Bisa coba-coba, barangkali yang mau buka-buka toko silakan, cepat. Baik, terima kasih Adam, terima kasih untuk hari ini.